wabarakatuh. Saya Fariska Latiara Intan Putri dengan nomor NIM T2018-1466. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah seni pertunjukan. Seni pertunjukan pada masa Indonesia kuno dapat diketahui melalui tulisan pada prasasti-prasasti dan relief-relief candi ataupun kitab-kitab sastra yang ada. Secara khusus tidak ada prasasti yang menuliskan tentang adanya suatu bentuk pertunjukan seni. Namun pemakaian kata-kata yang bermakna tentang seni pertunjukan sering muncul dalam prasasti-prasasti, kitab-kitab sastra maupun relief candi. Contohnya, adanya kata merdangga, padahi, tuwung, curing, dan murawa yang ada pada prasasti yang merupakan sebutan alat-alat jenis musik. Yang kedua, kata-kata widu, mangidung, dan yang sering muncul di dalam prasasti yang berarti seni vokal. Yang selanjutnya kata mangigel atau anigelaken dan mamirus yang berarti tari topeng yang menunjukkan perkembangan seni tari. Pada zaman Indonesia Islam, zaman ini diawali dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Utara pada akhir abad ke-13 dan kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram di Jawa. Pertumbuhan seni pertunjukan tidak terganggu, bahkan seringkali seni tari dan gamelan dipakai sebagai alat daya tarik untuk mengumpulkan orang-orang agar mau mendengarkan khutbah-khutbah tentang ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu ataupun kelompok di tempat dan waktu tertentu. Seni pertunjukan juga melibatkan 4 unsur, yaitu waktu, ruang, tubuh si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan. Pengertian dari seni pertunjukan itu sendiri adalah karya seni yang melibatkan aksi individu ataupun kelompok di tempat dan waktu yang tertentu. Seni pertunjukan ini sendiri melibatkan 4 unsur. Yang pertama itu ada unsur waktu, yang kedua ada unsur ruang, kemudian yang ketiga ada unsur tubuh si seniman, selanjutnya yang keempat ada unsur si seniman itu sendiri dengan penonton. Selanjutnya terdapat unsur-unsur seni pertunjukan seperti tema, plot, penokohan, dialog, bahasa, ide atau pesan, dan latar. Poin yang ketiga ada contoh ataupun jenis-jenis seni pertunjukan. Yang pertama itu ada jenis pertunjukan seperti wayang, di mana wayang ini langsung dipandu oleh seorang dalang yang mengangkat kisah ataupun cerita tokoh perwayangan pada umumnya, yaitu Ramayana maupun Mahabharata. Kemudian yang kedua itu ada drama komedi, di mana seni pertunjukan drama komedi ini biasanya bertujuan untuk menghibur penonton ataupun masyarakat yang sedang melihatnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada seni pertunjukan tarian, di mana seni pertunjukan pada tarian ini biasanya seseorang menceritakan ataupun mencurahkan semua yang ditokohkannya melalui gerakan. Saya rasa pada tarian ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya ada seni pertunjukan musik. Musik ini sendiri ada beberapa jenis. Ada musik pop, musik dangdut, keroncong, patrol, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada seni pertunjukan opera. Opera ini sendiri biasanya dilakukan di suatu tempat. Kemudian ada seni pertunjukan sulap. Saya rasa seni pertunjukan sulap ini melibatkan atau menghubungkan semua elemen seperti tempat, waktu, kemudian pakaian, kemudian ada juga disiplin ilmu dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ada teater, dimana seni pertunjukan teater ini yaitu seni pertunjukannya sudah dilatih, dipertontonkan di waktu dan ruang yang sudah ditentukan oleh seni teater ini sendiri. Selanjutnya fungsi seni pertunjukan. Menurut Sudarsono ada beberapa fungsi seni pertunjukan, yaitu 3 garis besar fungsi seni pertunjukan. Yang pertama itu sebagai sarana ritual. Saya rasa ini lebih bercondong terhadap nilai-nilai keagamaan ataupun adat istiadat di daerah itu sendiri. Yang kedua, sebagai hiburan pribadi. Fungsi seni pertunjukan ini tidak lain yaitu sebagai hiburan pribadi oleh pribadi masing-masing. Kemudian yang ketiga itu fungsi pertunjukan sebagai presentasi estetis, yaitu di mana masyarakat yang menyajikan unsur-unsur keindahan seperti dapat dilihat dari sajian vokalnya, musik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Azhari, NIM T 2018-1470, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Fungsi seni rupa. Seni rupa sendiri merupakan cabang seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan robaan. Seni juga diartikan sebagai hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Macam-macam seni rupa. Seni rupa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Fungsi karya seni yang pertama yaitu fungsi individu. Artinya pemanfaatan seni untuk kebutuhan perseorangan atau individu itu sendiri. Seni sebagai fungsi individu dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan fisik sebagai makhluk homo faber. Manusia memiliki hak untuk mempergunakan benda atau bahan untuk mendapatkan nilai estetis. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan emosional, adalah manusia memiliki sisi emosional yang bervariasi tergantung pada pengalaman hidupnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk tujuan komersial. Karya seni diciptakan biasanya difokuskan pada pengambilan keuntungan bagi seniman dan pihak terkait. Selanjutnya yaitu fungsi sosial. Seni sebagai fungsi sosial artinya seni dimanfaatkan untuk orang banyak dalam waktu yang relatif bersamaan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Seni sebagai fungsi komunikasi berperan dalam penyampaian pesan, nasihat, ataupun kritik terhadap sesuatu. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Seni memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan, mulai dari pengenalan lagu kebangsaan, musik tradisional, poster ilmiah, film ilmiah, atau dokumenter, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kesehatan. Seni musik merupakan seni yang memiliki peran utama dalam kesehatan, membuat pasien tenang dengan merangsang sistem limbik jaringan otak. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi artistik. Seni sebagai fungsi artistik artinya seni yang dihasilkan hanya untuk dinikmati oleh seniman itu sendiri. Selanjutnya yaitu seni sastra.
Dan definisi kedua menurut kamus ini adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Istilah sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tulisan atau karangan. Unsur-unsur seni sastra. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Dan selanjutnya yaitu jenis sastra. Sastra dibagi menjadi dua, sastra tulisan dan sastra lisan. Fungsi manfaat seni sastra. Berdasarkan fungsi sastra, ada berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh cipta sastra. Menurut Karno, berbagai manfaat yang diperoleh dari karya sastra ini adalah sebagai berikut. A. Sastra sebagai ilmu. Artinya, sastra sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat konventif yang diajarkan di bangku sekolah secara formal dalam sub bidang bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sastra sebagai seni. Sastra sebagai semboyan dulce et utile, menghibur dan berguna. Jadi, sastra di samping memberikan kesenangan kepada para pembacanya juga berdaya guna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu sastra sebagai kebudayaan. Dalam hal ini, sastra mencakup segala kehidupan manusia baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, sastra sejajar dengan bahasa yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sarana pergaulan, alat komunikasi antar manusia dan antar bangsa. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.